Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Kali ini saya akan mencoba memaparkan satu materi tentang obat yang sering dikonsumsi, mungkin saja sering konsumsi, tetapi secara tidak sadar ibu menyusui akan mengeluhkan bahwa produksi ASI mereka berkurang. Nah, kira-kira apakah obat tersebut? Seperti biasa, sebelum memaparkan materi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu siapa saja yang menonton materi-materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Jangan lupa bagi Anda yang mungkin saja baru pertama menyimak materi-materi kami, jangan lupa ya, klik subscribe-nya, like, dan boleh di-share. Boleh dibagikan kepada siapapun, terutama mungkin temannya, saudaranya, sahabatnya yang sedang menyusui, agar mereka terhindar dari produksi ASI yang menurun tersebut. Yuk kita mulai pembahasannya. Jadi, obat yang saya maksud adalah obat flu. Ketika seseorang kena flu, maka yang paling dikeluhkan di samping meler, di samping mungkin ingusan adalah hidungnya tersumbat. Biasanya, obat-obat flu ini mengandung yang namanya pelega dari hidung tersumbat ini, supaya mereka nafasnya baik dan tidak terganggu. Nah, obat ini disebut dengan obat golongan dekongestan atau pelega hidung tersumbat. Bicara tentang obat dekongestan atau obat pelega ini, salah satunya adalah dinamakan komponen atau berbahan pseudoephedrine ya. Pseudoephedrine ini sifatnya dekongestan dan biasanya ada dalam obat pilek. Sekarang, apa kaitannya antara obat pseudoephedrine atau dekongestan ini terhadap produksi ASI? Nah, sebenarnya banyak atau beberapa ibu yang mengeluhkan ketika mereka mengkonsumsi obat ini, maka mengakibatkan produksi ASI mereka menurun. Saya cari literaturnya dan saya temukan. Saya coba paparkan ya. Coba kita lihat, ada satu penelitian yang meriksa atau meneliti pada beberapa ibu-ibu yang menyusui ya, dan didapatkan ya, ini ya, yang persentase ini rata mereka mengeluhkan 24% itu mengalami penurunan produksi ASI mereka ketika mereka mengkonsumsi satu saja pil yang mengandung pseudoephedrine ini, yang mengandung kurang lebih 60 mg dalam tabletnya. Jadi 24% ternyata cukup banyak. Sekarang ditengarai apa sih penyebab, apa sih hubungan antara obat dekongestan atau pseudoephedrine ini terhadap produksi ASI. Bagaimana mekanismenya dia menurunkan produksi ASI? Ternyata hal ini dikaitkan dengan mekanisme dopaminergik atau dopamin agonis. Kita tahu bahwa dopamin semakin banyak dikeluarkan otak, maka prolaktinnya akan semakin menurun. Kita tahu prolaktin ini adalah hormon yang diperlukan untuk meningkatkan produksi ASI. Jadi kalau misalnya prolaktin menurun, otomatis produksi ASI-nya akan menurun. Kalau misalnya kita berikan pseudoephedrine, maka dopaminnya ini akan ditingkatkan pengeluarannya. Apabila dopaminnya meningkat pengeluarannya, maka prolaktinnya akan menurun dikeluarkan. Inilah linknya, inilah mekanisme cara kerjanya. Kita lihat pada penelitian tadi ya, didapatkan bahwa ternyata ibu-ibu menyusui yang mengkonsumsi pseudoephedrine ini terdapat penurunan yang signifikan pada prolaktinnya, pada kadar prolaktinnya ya, dibandingkan dengan yang placebo atau yang tidak mengkonsumsi pseudoephedrine ini. Kira-kira berapa lama sih hilangnya efek dari obat ini kalau misalnya seorang ibu menyusui itu mengkonsumsi obat dekongestan atau pseudoephedrine ini? Kita lihat selanjutnya pada grafik berikut, grafik yang seterusnya dari penelitian tersebut ya. Kita lihat ternyata ketika seseorang mengkonsumsi yang namanya pseudoephedrine ini, ternyata dalam 1 jam pertama dia sudah terjadi kenaikan yang signifikan kadarnya dalam darah ya. Jadi ketika orang
atau seorang ibu mengkonsumsi obat ini, maka wajar prolaktinnya akan menurun, wajar produksi ASINya akan menurun. Nah, ternyata dalam lebih dari 6 jam ya, itu kadarnya baru menurun separuh, dan dia akan kadarnya sangat minimal setelah 24 jam. Jadi bisa dibayangkan, satu pil yang dikonsumsi itu baru hilang kadarnya dalam darah ibu atau minim kadarnya dalam darah ibu setelah 24 jam ya. Ternyata ketika ibu mengkonsumsi, ibu yang menyusui, yang pilek mengkonsumsi obat ini, sebenarnya efeknya lebih pada produksi ASINya. Efeknya pada bayi itu tidak signifikan didapatkan. Paling misalnya gejala yang mesti kita perhatikan adalah mungkin bayinya irritable atau lebih rewel dari biasanya. Nah, sekarang kalau misalnya seorang ibu sedang pilek, ya harus dia mengkonsumsi dekongestan atau sildenafil tadi. Apa alternatifnya ketika obat pil atau obat minum tadi mempengaruhi yang namanya produksi ASI? Maka lebih diberikan alternatif pilihannya adalah dengan dekongestan yang bentuk spray atau semprotan. Jadi ini ada alternatifnya. Walaupun sebenarnya kalau kita merasa tidak nemen-nemen banget gejalanya, kita bisa mengkonsumsi yang namanya air putih yang lebih banyak, mengkonsumsi makanan sehat, dan beristirahat itu lebih bagus untuk penyembuhan dari pilek ini. Tapi kalau misalnya keadaannya berat, ketika ibu ke dokter, nanti dokter biasanya akan meresepkan yang namanya spray tadi ya. Demikian Bapak Ibu semuanya, saya sudah paparkan tentang obat yang sering dikonsumsi seorang ibu menyusui yang kadang mengakibatkan produksi ASINya menurun. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semuanya. Salam sehat, dadah!